Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Erdi Setiawan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menampilkan data kelas di form siswa. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyimpan data kelas di dalam tabel siswa. Sekaligus juga kita akan belajar membuat query dan relasi tabelnya di database. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya ya, biar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Langkah pertama, kita buka dulu database yang sudah kita buat, yaitu database siswa. Kemudian kita klik tabel siswa, kemudian kita pilih view. Di sini kita tambahkan field kode kelas. Kemudian tipe datanya short text, kemudian field setnya kita pilih 10. Setelah itu kita simpan. Langkah selanjutnya masih di database siswa, kita pilih create, kemudian kita buat query desainnya. Kemudian di sini kita pilih tabel siswa, kita pilih add, kemudian tabel kelasnya kita pilih add. Maka dia otomatis akan berelasi. Setelah tabel siswa dan tabel kelasnya sudah saling berelasi, langkah selanjutnya yaitu kita menampilkan field dari kedua tabel yang sudah berelasi dengan cara mengklik tabel, pilih tabel siswa, kemudian fieldnya kita pilih niche, kemudian di sini masih di tabel siswa, kemudian kita pilih field nama siswa, terus tabel siswa, kita pilih tempat lahir, kemudian tabel siswa, kita pilih tanggal lahir, masih di tabel siswa, kita pilih jenis kelamin, kemudian masih di tabel siswa, kita pilih alamat. Setelah itu kita pilih kode kelas, kemudian di tabel kelasnya kita pilih nama kelasnya. Baik teman-teman, hasilnya seperti itu. Kemudian kita close, kemudian kita pilih yes. Namanya kita sesuaikan, misalnya saya kasih nama Ki Siswa, kemudian saya oke. Baik teman-teman, ini tadi adalah query yang sudah kita buat. Hasilnya seperti ini. Di sini nanti kita akan menampung data kelas yang kita simpan di dalam tabel siswa. Baik teman-teman, setelah query dan relasi tabel yang sudah kita buat, kita kembali ke project DLP-nya. Ini kita pilih yes. Setelah query dan relasi tabel yang sudah kita buat, sekarang kita ke form siswa. Kita pilih app siswa. Kemudian di sini di ado siswa ini, karena tadi kita menambah satu field kode kelas, maka kita aktifnya kita bikin false dulu. Kemudian kita klik dua kali ado siswa, kemudian ini kita blok, terus kita delete. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih add all fields, maka kode kelasnya akan tampil. Kemudian diaktifnya kita bikin menjadi true, supaya nanti data kelasnya tampil di DB Grid, maka data yang kita tampilkan yaitu dari query yang kita buat tadi. Untuk itu kita perlu menambah satu lagi ado, yaitu ado dataset. Kita taruh di sini. Ini di bagian name-nya, misalnya saya kasih nama ado query, kemudian di bagian connection-nya kita pilih ado connection, terus ke comment text kita pilih yang Ki Siswa dan cara klik dua kali, kemudian kita klik bintang, kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita aktifkan menjadi true. Kemudian masih di ado query-nya, kita klik dua kali, kita tampilkan field-nya, kita pilih add all fields. Setelah itu di bagian data source ini kita pilih yang ado query. Kemudian di bagian DB Grid-nya
kita ke events, ini kita pilih data source 1. Setelah itu masih di bagian debug grid, kita klik 2 kali, ini kita blok, kemudian kita hapus, kemudian kita klik add all fields, maka kode kelas dan nama kelasnya akan tampil. Karena kita hanya mau menampilkan nama kelas, maka kode kelasnya bisa kita hapus dengan cara klik delete. Kemudian kita sesuaikan dengan teks edit di sini. Yang pertama nomor induk siswa, kemudian nama siswa, kemudian nama kelas, maka ini kita bisa tarik ke atas, kita taruh di bawah nama siswa, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat nama kelasnya sudah tampil. Baik teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti itu. Setelah kita menambah ado dan mengedit di bagian debug grid-nya, sekarang kita masuk ke bagian script-nya, yaitu pertama di bagian tombol simpan. Di bawah ini kita tambahkan ado siswa kode kelas dot value titik 2 sama dengan ed kode kelas dot text. Kemudian di bagian editnya juga kita tambahkan ed kode ado siswa kode kelas dot value 2 sama dengan ed kode kelas dot text 2. Baik teman-teman, scriptnya kurang lebih seperti itu. Sekarang coba kita simpan, kemudian kita jalankan. Sekarang kita ke menu master, kita pilih data siswa. Sekarang kita coba untuk menambah datanya dengan cara mengklik tambah, kemudian namanya saya masukkan RD Setiawan, kemudian kelasnya saya pilih kelas 1, terus tempat lahirnya saya pilih Puruk Cahu, kemudian jenis kelaminnya saya pilih laki-laki, kemudian alamatnya saya ketik Puruk Cahu, kemudian saya simpan. Data berhasil disimpan, saya klik OK. Teman-teman bisa lihat datanya sudah berhasil disimpan, namun masih ada masalah. Di bagian debug grid-nya, data yang kita input tadi dia tidak tampil. Tapi kalau kita buka database, teman-teman bisa perhatikan di tabel siswa, data yang saya input tadi dia sudah masuk. Kemudian di bagian query-nya juga dia sudah tersimpan. Untuk menampilkan datanya di bagian debug grid-nya, caranya seperti ini. Ini kita keluar dulu, kita keluar, kita kembali ke project Delphi-nya, supaya data yang kita simpan tadi dia tampil di debug grid. Caranya seperti ini. Kita ke bagian on grid, karena di query-nya kita mengambil data di query yang sudah kita buat, bukan di tabel siswanya. Maka di sini kita ganti menjadi ado query comment text select bintang from key siswa order by niche ASC. Kemudian di sini kita juga rubah menjadi ado query aktif 2 sama dengan true. Terus di bagian simpannya, di bawah post ini kita aktifkan ado query-nya, ado query dot aktif 2 sama dengan false, kemudian ado query dot aktif 2 sama dengan true. Terus di bagian edit juga di bawah post sama, ado query-nya kita aktifkan menjadi false, kemudian setelah itu ado query-nya kita aktifkan menjadi true. Baik, caranya seperti itu. Sekarang coba kita jalankan. Kemudian kita ke menu master, kita pilih data siswa. Teman-teman bisa lihat data yang tadi setelah kita simpan dia tidak tampil,
Namun setelah kita kasih script seperti tadi, dia sudah tampil di DB Grid-nya. Sekarang kita coba tambah lagi. Saya masukkan misal namanya Farhan, terus kelasnya saya pilih kelas 2, tempat lahirnya saya ketik Banjarmasin, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya huruf Cahu, kemudian kita simpan, maka datanya tampil di DB Grid. Kemudian ini kita close dulu. Karena di bagian DB Grid ini tadi kita menampilkan data yang di query, bukan di tabel siswa, otomatis nanti kalau kita klik datanya di bagian DB Grid dia akan error. Maka script di bagian DB Grid ini akan kita rubah dengan cara mengklik on cell click, kemudian di sini kita tambahkan script di bagian begin ini. Scriptnya seperti ini, ado siswa dot aktif titik koma, kemudian di sini kita ganti menjadi ado query, bukan ado siswa, is empty, maka data kosong. Kemudian di bawah ini kita tambahkan with ado query do begin. Kita tambahkan scriptnya seperti ini, ado siswa dot locate, terus kita taruh niche-nya, field di database-nya, kemudian koma, ado query niche dot text, koma, ini kita kasih kurung buka kurung tutup, kemudian titik koma. Kemudian di bawahnya kita tampilkan ed nomor siswa dot text titik 2 sama dengan ado query niche dot value titik koma. Kemudian ed nama siswa dot text 2 sama dengan ado query nama siswa dot value titik koma. Kemudian ed nama kelas dot text titik 2 sama dengan ado query nama kelas dot value titik koma. Kemudian ed tempat lahir dot text titik 2 sama dengan ado query tempat lahir dot value. Kemudian tanggal lahir dot date 2 sama dengan ado query tanggal lahir dot value, koma. Kemudian untuk jenis kelaminnya, jika ado query jenis kelamin dot value sama dengan laki-laki, maka radio lakinya dia menjadi true, checker titik 2 sama dengan true. Selain itu perempuannya, radio button perempuan, dia juga menjadi true. Kemudian yang terakhir ed alamatnya dot text titik 2 sama dengan ado query alamat dot value, koma. Baik teman-teman, scriptnya seperti itu, dan coba kita simpan terus kita jalankan. Ini tidak pakai titik koma, kemudian kita simpan, kita jalankan lagi.
Sekarang kita simpan, kemudian kita coba jalankan. Kita ke menu master, kita pilih data siswa, kemudian kita klik, maka datanya akan tampil di bagian teks editnya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ini masih ada yang kurang, yaitu kode kelasnya tidak tampil. Kita keluar dulu. Kemudian di bagian debug grid-nya, terus kita cancel klik. Di sini kita tambahkan kode kelasnya, ed kode kelas .text 2 sama dengan atau query kode kelas .value koma. Kita simpan, kemudian kita running lagi. Kita pilih data siswa, kemudian kita klik salah satu data yang ada di debug grid. Saya klik yang Erdi Setiawan. Teman-teman bisa lihat nama kelas, kode kelas, dan nama kelasnya sudah tampil. Baik teman-teman, itu tadi cara menyimpan tabel kelas di dalam tabel siswa. Sekaligus kita sudah belajar bagaimana cara membuat query dan relasi tabel di database-nya. Silahkan teman-teman mencoba membuatnya di rumah. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.